Kalau yang laki-laki itu lebih ke fisik ya, lebih ekstrim gitu. Kalau yang perempuan lebih kayak ke ucapan dan verbal gitu ya. Bully kan beda-beda ya. Ada yang karena penasaran tapi awalnya penasaran nyobain, ternyata malah kecanduan gitu. Bilangnya lagi kerja kelompok, padahal mah lagi nongkrong, lagi ngerokok gitu ya kan. Masya Allah jangan sampai gitu ya. Nauzubillah kayak gitu. Ya, kembali lagi di KDDA. Jadi Bunda, kita menyambung ke part yang sebelumnya nih gitu ya, peran antara orang tua gitu. Nah itu kan mungkin posisi yang keluarganya lengkap atau seperti apa. Misalnya gitu, ada yang tadi disebutkan keluarganya tidak lengkap, atau mungkin yang karena bukan keluarga cemara misalnya berpisah dan lain-lain gitu ya. Apakah mungkin dari kekurangan figur salah satunya baik ayah ataupun ibu itu juga bisa mempengaruhi ke kenakalan remaja seperti apa yang akan mereka lakukan misalnya gitu. Ya, jadi kalau orang tuanya ada yang kurang lengkap gitu ya, apakah karena meninggal atau karena divorce, dan walaupun mungkin tidak bercerai, tidak meninggal, tapi nggak ada fungsinya secara psikologisnya ya, bisa ya sangat berpengaruh sekali. Apalagi remaja ini memang kayak butuh banget pegangan gitu ya. Ke siapa kalau nggak ke orang tua gitu. Tapi memang balik lagi ke remaja itu sendiri. Alhamdulillah kalau memang kondisi keluarganya tidak harmonis, tapi remajanya masih bisa berpikir positif, masih misalnya mungkin ada sosok pengganti gitu. Misalnya ayahnya udah meninggal nih, apalagi anak cewek ya, anak perempuan gitu, pasti kan cinta pertama adalah ayahnya gitu. Ternyata ayahnya tuh mungkin LDR sama ibunya gitu, jadi nggak ketemu tiap hari gitu ya, atau mungkin udah bercerai atau udah meninggal dan ibunya tidak menikah lagi gitu, atau ada tapi terlalu sibuk dan sebagainya. Mudah-mudahan ada sosok penggantinya gitu, misalnya kakaknya kah, atau mungkin kakeknya gitu, atau mungkin pamannya dan sebagainya. Karena gitu. memang saking pentingnya gitu. Betul. Ya, jadi tetap harus ada pengganti yang bisa membentengi dia gitu ya. Terutama kalau anak perempuan ya pasti ke ayah gitu. Nah, kenapa sampai misalnya mungkin ya, karena kita bahas kenakalan ya, mungkin di luar sana ada anak yang masih remaja udah jadi seorang yang berpacaran. Pacarannya kalau misalnya pacarannya ya dengan teman apa ya, teman seumuran atau untuk penyemangat, yaitu ada ya kasus seperti itu. Yang parahnya itu yang sampai mungkin misalnya dia jadi yang lagi marak juga ya dibahas ya, yang open BO kayak gitu ya, nauzubillah ya kayak gitu. Ternyata kalau dibaca-baca menurut informasi di surat kabar ataupun di internet, penyebabnya yang pertama itu bisa jadi karena kekurangan sosok ayah dan juga karena faktor lifestyle gitu ya. Mungkin dia pengen punya barang-barang branded kayak temennya kayak gitu. Jadi kayak sudah biasa gitu ya. Mudah-mudahan kita terlindung dari itu semua ya Teh, karena makin miris gitu ya. Betul. Zaman sekarang itu ngeri gitu ya, dengan ngeri, bentuk-bentuk kenakalan remaja sekarang itu gitu ya. Betul sekali. Nah kalau misalnya Bun, kenakalan remaja perempuan sama laki-laki ya pasti ya secara fitrahnya aja beda gitu. Mungkin laki-laki akan lebih nekat gitu atau lebih apa, atau mungkin dari pengalaman Bunda baik sebelum di boarding gitu ya, yang lebih bervariasi gitu ya si bentuk case-nya gitu yang Bunda tangani gitu. Itu gimana sih Bunda, dan apa aja gitu yang kira-kira potensi kenakalan remaja di zaman sekarang? Ya betul ya. Jadi kalau kenakalan remaja dari gendernya ya, dari jenis kelaminnya pastinya berbeda ya Teh. Kalau yang laki-laki itu lebih ke fisik ya, lebih ekstrim gitu. Kalau yang perempuan lebih kayak ke ucapan dan verbal gitu ya. Bullyingnya ya secara misalnya disindir atau mungkin julid ya. Ya diliatin kalau lewat gitu, atau mempengaruhi teman-temannya biar nggak nemenin dia itu ya. Seperti itu. Bisa juga sih kayak yang jambak-jambakan gitu. Tapi mungkin tidak ada yang sampai kayak kemarin ya, yang Vina itu yang tadi kita bahas juga kan sampai bunuh-bunuhan. Nah itu
biasanya geng anak motor gitu ya kalau biasanya anak laki. faktornya ya karena ininya juga circle-nya. Kan anak laki-laki itu yang geng motor ya, itu salah satu kenakalan remaja yang sudah kalau sampai bunuh kan berarti sudah berat ya. Nah itu biasanya karena lingkungan. Biasanya kalau dia sendiri itu nggak berani gitu, pasti ngajak temen-temennya. Dan ditambah lagi kan ada backingan orang tuanya pejabat katanya ya, seperti itu. Biasanya itu ada tahapannya kenakalan itu. Biasanya awalnya mula-mula nyobain rokok ya. Kalau udah rokok misalnya, rokok juga kan beda-beda ya. Ada yang karena penasaran tapi awalnya penasaran nyobain, ternyata malah kecanduan gitu. Ada juga yang memang penasaran doang nih, tapi udah gitu misalnya nyoba sekali terus ternyata batuk gitu, ternyata dia ngerasa nggak enak gitu, ngapain gitu ya. Yang penting dia udah tahu rasanya ya gitu, betul, yang penting gitu ya. udah nggak penasaran gitu. Dan alhamdulillah gitu ya, berarti mungkin masih Allah jaga gitu untuk tidak diberikan rasa nikmat ketika ngerokok gitu ya. Betul. Jadi memang sebelum melakukan yang terparah pun ada tahapannya ya, dari yang paling ringan, ringan, sedang dan lain-lain gitu ya. Iya, jadi biasanya rokok dulu. Rokok, kalau udah rokok nyoba biasanya ke mabok, minum alkohol. Nah itu alasannya apa ya? Alasannya mungkin lagi nongkrong terus temennya minum, dia minum gitu. Atau mungkin karena alasannya kedinginan abis motor-motoran kan katanya minuman beralkohol juga bisa buat menghangatkan badan katanya gitu. Terus juga abis minum alkohol biasanya nyoba narkoba ya, narkoboy cenah. Kalau masa sekarang narkoboy, narkoba. Nah biasanya kalau udah narkoba bisa yang lain-lain gitu. Sebenarnya kalau dari mabuk aja nih, namanya orang mabuk kan dia bisa apa? Bisa melakukan apapun ya. Ya karena bisa dia dalam keadaan tidak sadar ya. Betul ya, bisa berzina, bisa mencuri gitu. Narkoba juga, apalagi kan kalau udah kecanduan itu dia menghalalkan segala cara untuk dapetin uang supaya bisa beli barang haram itu kan. Bisa jadi pencuri, bisa jadi apalagi ya macam-macam lah, karena dia secara otaknya juga sudah tidak bisa berpikir gitu, udah sampai kecanduan. Iya ya, itu merusak otak dan bisa merusak masa depannya, walaupun ya kembali ke ini ya, apa ya, izin Allah gitu ya, mudah-mudahan dia mendapat hidayah misalnya, kemudian dia bisa merubah masa depannya gitu ya, walaupun yang sebelumnya dia sudah melakukan banyak kenakalan dan lain-lain misalnya. Nah, untuk menghindari potensi terjerumus ke kenakalan remaja buat anak-anak kita, itu baiknya yang seperti apa, Bun? Ya, untuk menghindarinya atau langkah preventifnya adalah yang pertama, yang pasti yang utama adalah meminta pertolongan Allah ya. Karena kita nggak bisa 24 jam mendampingi anak, apalagi kalau udah remaja ya. Anak tuh biasanya udah mulai umur 12 tahun ya, kelas 6-an gitu, kelas 6 SD udah mulai nggak mau ikutan agenda keluarga, lebih milih sama teman-temannya gitu. Udah mulai aku punya privasi, aku punya kegiatan sendiri gitu ya, Bun. Itu ngeri gak sih? Ya itu tadi ya, karena kalau misalnya anaknya sudah privacy, kita juga pertama harus menghargai, oh berarti memang dia sudah beranjak pengen punya dunia sendiri. Tapi memang kitanya juga berarti bukan melepas begitu saja gitu. Kita harus tahu temennya siapa aja gitu. Ya kayak gitu teh, lagi deket sama siapa mungkin ya. Dan mudah-mudahan si anak itu teh jujur gitu. Gimana caranya biar jujur? Nah, berdasarkan teori dan juga pengamatan saya, biasanya supaya anaknya jujur itu yang memang harus anaknya percaya gitu, komunikasinya lancar, bukan sekedar biar nggak dimarahin nih gitu, bilangnya lagi kerja kelompok padahal mah lagi nongkrong, lagi ngerokok gitu ya kan. Masya Allah jangan sampai gitu ya, nauzubillah kayak gitu. Dan juga apalagi berarti kita juga harus mengenal lingkungannya ya, lingkungannya suka di mana gitu. Kalaupun di rumah temennya ada yang ngawasin nggak nih gitu, karena nggak sedikit juga ya misalnya yang melakukan misalnya hubungan yang kurang baik, bahkan sampai mungkin nauzubillah hamil di luar nikah gitu. Kalau dibaca-baca melakukannya itu di rumah pacarnya karena posisinya orang tuanya lagi nggak ada gitu. Nauzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan terjauh. Nah, itu kan mungkin beberapa faktor yang bisa kita lakukan selaku orang tua gitu ya, terutama perihal lingkungan. Nah, misalnya di usia remaja, SD beranjak ke SMP, apakah juga menempatkan anak di sekolah berbasis boarding gitu ya, itu jadi salah satu pilihan yang tepat buat apa ya, kayak ngasih
apa ya, batas gitu ke anak-anak. Beda kan kalau misalnya dia full time di rumah, pulang sekolah mungkin dia kemana atau apa. Kalau di boarding kan sudah jelas kegiatannya full, terus juga positif, sudah terprogram dari sekolah. Apakah itu jadi salah satu pilihan yang tepat? Ya, nah untuk langkah pencegahannya, selain dari orang tua harus punya komunikasi yang baik dan respon positif dari anak, tentu saja untuk lingkungan sekolah ya harus diperhatikan gitu. Mungkin semua sekolah ada plus minusnya ya Teh. Mungkin kalau sekolah yang umum gitu ya, banyak juga yang anak itu banyak kegiatannya, misalnya ekskul, pulang sekolah ada ekskul atau bisa bimbel dan sebagainya, dan pulang ke rumah bisa sharing sama orang tuanya kan, tadi ngapain aja gitu. Dan orang tua bisa mengawasi langsung. Tapi sekarang kan banyak orang tua yang mungkin terbatas ya, terbatas dalam artian kesibukannya seperti betul. itu, dan juga mungkin ada targetan lain yang ingin dicapai yang mungkin tidak bisa dipenuhi di sekolah tersebut gitu, sekolah di luar gitu. Nah kalau di sini di boarding, insya Allah ya secara lingkungan kita sistemnya berusaha memberikan pelayanan bagi anak secara menyeluruh gitu, dari adabnya, kemudian dari fikriyahnya, dari merencanakan masa depannya nanti kuliahnya kalau untuk yang SMA ya, kemudian dari pelajaran akademik tentu saja, dari tahfiznya juga, dari lingkungan insya Allah kita juga berusaha orang-orang yang terbaik gitu yang masuk sini. Cuman tidak bisa dipungkiri ya, ada saja gitu tantangannya. Tetap si boarding juga Betul, tetap ada, tidak bakal sempurna ada ya. Iya, Ya. dengan yang beda ya mungkin plusnya adalah tidak akan melakukan kenakalan yang lebih ekstrim gitu. Betul. Kayak tadi geng motor atau apalah gitu ya. Ya mungkin dengan mispersepsi dengan teman-temannya atau ya sepengalaman Bunda sih. Iya betul ya. Ya mudah-mudahan ya, insya Allah mudah-mudahan tidak akan sampai terjerumus kayak tadi geng motor yang sampai membunuh ya, nauzubillah. Ya mudah-mudahan hanya kalaupun melakukan kenakalan, mudah-mudahan hanya kenakalan yang ringan seperti itu ya. Dan insya Allah bila ayah bunda mungkin merasa berat gitu untuk di rumah karena kesibukannya gitu, dan juga mungkin pengen punya targetan lebih ya seperti hafalan dan sebagainya, insya Allah boarding merupakan salah satu solusi ya gitu. Tapi memang harus ada kerjasama yang baik dari ayah bunda dan juga dari anaknya tersendiri gitu, bukan hanya dari asifannya saja tentunya. Betul, jadi nggak serta-merta ini anak saya mau sekolah di sini, titip tolong dididik dan lain-lain gitu ya, ya karena memang 24 jam istilahnya 1001 malam gitu ya di sini gitu ya. Ya, tapi tetap mesti dari jauh juga ada dukungan ortu gitu ya Bun, ada andil lah mereka dalam memotivasi anak-anak gitu ya Bun ya. Karena kan jangan sampai ada istilahnya masukin anak ke boarding ya, boarding manapun ya, bukan di sini saja, kayak laundry gitu. Kayak ditipin nyuci pas dibawa ke rumah udah bersih gitu. Bukan seperti itu ya gitu. Jadi mudah-mudahan paham kalau di sini itu bekerja sama ya. Dari anaknya sendiri kan sebelum masuk sini juga udah punya bekal gitu ya, bekal parenting dari keluarganya dan juga dari dia sendiri bagaimana merespon hidupnya selama mungkin sampai 12 tahun. Kalau SMP kan berarti mulai 12 tahun ya mulai masuk boarding gitu. Dari umur 1 sampai 12 tahun apa saja yang sudah dilalui seperti itu. Itu sangat berpengaruh gitu ya. Jadi nggak benar-benar cuma asifah saja yang misalnya berpengaruh 100%. Justru dia juga bawa bekal sendiri ketika masuk di sini bakal seperti apa gitu. Nah, jadi garis besarnya nih Bun, supaya kita lebih aware lagi dengan misalnya tanda-tanda oh ini anak sudah mulai ada kecenderungan dia ingin mengetahui sesuatu supaya tidak salah, itu tepatnya tuh seperti apa, khususnya mungkin kalau anak-anak yang sudah masuk usia SMP dan dia posisinya boarding gitu ya Bun, apa yang mestinya orang tua tuh lakukan gitu? Ya, nah karena zaman sekarang itu makin terbuka arus informasinya ya, jadi mulai ini orang tuanya juga harus bisa mengatur ininya apa ya, responnya, mentalnya juga mungkin ya, dengan pertanyaan-pertanyaan anak itu, biar misalnya kayak di TikTok dan segala macem kan, misalnya orang-orang yang ngerokok aja ya, sekarang kan banyak gitu, yang SD aja katanya udah ngerokok gitu. Iya Bun,
Ngeri banget sih, kayak anak bocah sekarang, aduh itu terbuka main sama teman-temannya, istilahnya kayak kemarin misalnya bukber lagi bulan puasa gitu ya, anak kecil udah bawa rokok. Iya, Aduh, betul. ngeri banget sih. Jadi kalau memang anaknya nanya, itu justru bagus. Misalnya, memang rokok itu apa? Kenapa nggak boleh? Justru malah bagus gitu Jadi ya. tekniknya tuh kita lebih banyak bertanya ya daripada ceramah gitu Iya, ya. betul. Jadi harus dua arah gitu. Ah, Ya, mudah-mudahan para orang tua juga diberikan kesabaran, diberikan hati yang luas, diberikan uang juga yang berkah, yang melimpah gitu ya, biar bisa mendampingi anak-anaknya. Itu masalah rokok. Belum lagi masalah ini yang LGBT makin marak di TikTok. Itu iya, kayak betul. udah kita kayak gini, ya udah kalian harus nerima dengan alasan HAM lah, dengan alasan zaman sekarang itu memang udah biasa dan sebagainya kayak gitu. Nah, banyak sih Teh kalau dibahas ya, intinya mah orang tua juga harus siap mental dengan pertanyaan-pertanyaan anak yang mungkin untuk misalnya kalau kita seusia mereka dulu, perasaan kita nggak gitu deh, kok sekarang anaknya malah mungkin dalam tanda kutip aneh gitu, nanyain hal-hal yang menurut orang tua nggak boleh ditanyain gitu, seperti itu. Iya betul ya. Jadi ya kembali teknik pendekatan ke anak-anak zaman sekarang tuh ya dengan tadi dua arah ya, ketimbang kalau dulu mungkin lebih ke satu arah, ini tidak boleh, sifatnya instruksi gitu ya. Kalau sekarang mungkin sifatnya lebih dialog tuh, lebih terbuka, lebih enak gitu ya. Oke, terima kasih sih Bun. Memang kalau bicara soal kenakalan remaja, gimana menanganinya, apa aja jenisnya, itu kayaknya perlu waktu panjang gitu ya buat ini akar masalahnya tuh dari mana gitu ya. Tapi mudah-mudahan nanti di kesempatan lain kita bisa ngobrol lebih banyak lagi, dan parents juga di rumah nanti bisa ikutin bahasan lainnya gitu ya di episode KDDA berikutnya. Kita undur diri dulu. Makasih Bunda Muti Ya, buat hari ini. sama-sama. Nanti kita sharing lagi. Insya Allah. Oke parents, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.